warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi urida bil mu'jizati wal ayat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat. Amma ba'd. Janabal muqaddamin, para alim, para kiai, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh, para bapak, hadirin rahimakumullah. Wabil khusus Kiai Haji Abdullah Sofi Laresmi saking Pasuruan. Semoga oleh Allah diberi umur yang panjang, sehat walafiat, akan selalu terus mengawal agama Islam bersama kiai yang lain di Pasuruan. Tak lupa Sohibul Hajah, Gus Hasib, Gus Imran, Gus Fatul, Gus Ani, Gus Anas, Gus Hamid, dan juga para nawanim yang selalu menjadi panutan dan contoh di tengah-tengah kita semuanya. Ada ibunya Yanisa, ibunya Yanis Arnami, dan juga putri-putri mantu daripada Ibadari serta putri-putrinya. Juga tak lupa kepada bagi Mas Didi atau Salam, Kiai Anas, Kiai Anas Basri, Kiai Zainuddin, salah satu pengurus Surya MIC Singosari, Ustadz Ghazi, Kiai Ghazi, Sohibul Ma'ad, juga tak lupa guru saya Bagi Zaitun, juga pakai Sarbani. Semoga dirahmati oleh Allah dan dipanjangkan usianya. Dan yang lain kami tak bisa menyebutkan secara rinci dan panjang tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai pribadi. Ketika manusia berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah, maka mereka tidak akan sampai pada ujung dari nikmat tersebut, karena terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur, di mana syukur itu adalah bagian daripada pengikat nikmat-nikmat itu agar tidak hilang ketika nikmat-nikmat itu ada. Maka iringan kata Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mengawali kami menyampaikan Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Itulah kata yang dicuplik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Salawat dan salam diaturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya memberikan tuntunan dengan berbagai arah, karena telah disebut sebagai uswah hasanah, yang tentunya kita sebagai umatnya akan mencoba meniru, meneladani semampu kita agar disebut sebagai umat yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang bisa mengikuti sunnah inilah yang nanti akan banyak mendapatkan peluang syafaat dari Rasulullah SAW. Tanpa kami duga dan kami sangka, ketika kami mulai masuk gerbang tadi di PCI agar untuk menyampaikan mau itu terlalu berat bagi kami dan tak layak kami untuk menyampaikan dengan sebutan kata tersebut. Dari segi arah manapun, dari segi ilmu, amaliyah dan keturunan, tentunya tidak layak di tengah-tengah para masyayikh yang disebut-sebut sebagai suri ummah, apalagi dalam acara mengenang 1000 hari kepergian Kiai Haji Muhammad Badawi Umar SI. Namun kami telah dimohon, akhirnya kami pun juga hanya akan menyampaikan apa adanya saja. Saya teringat dalam salah satu kitab Taharatul Qulub, sebuah kisah ada seorang pemuda yang selalu berpakaian dengan pakaian yang mentereng, dengan pakaian yang gagah badannya,
dengan pakaian yang bernilai. Tetapi lama waktu berjalan, ternyata berubah menjadi orang yang tidak seperti pada masa mudanya setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika ditanya mengapa kamu berubah, dari dulu kamu begitu gagahnya dengan pakaianmu itu, jawabannya adalah, kalau dulu ada dua yang menjadi jaminan saya. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah SAW. Rasul telah tiada, Rasul telah wafat. Yang kedua adalah istighfar. Maka dengan perubahan inilah saya hanya bisa beristighfar. Kemudian ditanya, apa yang menjadi dasar kamu? Sang pemuda tadi mencuri ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Terus puna keliru. Niki hafid Imam Masjid Singosari. Terus nggih. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma napa? Imam Masjid. Ora ono sapa Gusti Allah iku nyiksa marang wong akeh kali wonten ada engkau wa anta fihim. Rasulullah di situ sudah tidak ada karena sudah meninggal. Maka hanya satu harapan saya, yaitu berikutnya, satu ayat berhenti di situ, wa maka Allahu mu'adzibahum, begitu guys ya, wa hum yastaghfirun. Ora ono sapa Gusti Allah iku zat kang nyiksa karo wong akeh nek wong akeh masih istighfar. Alhamdulillah tadi dibacakan istighfar berapa tadi? 3 kali ya, daripada tidak dibacakan istighfar sebagai wujud daripada ayat tersebut. Itulah sebuah suri toladan yang dilakukan oleh sahabat dari Rasulullah SAW. Sekalipun sudah jelas Nabi pernah mengatakan yang maklumnya keberadaanku ketika aku hidup adalah kebaikan, begitu juga ketika saya meninggal pun juga adalah kebaikan. Namun begitulah cara sahabat di dalam menyikapi ayat tersebut. Inilah namanya suri toladan. Maka di sini yang saya maksud surujul ummah, lentera daripada umat para kiai, diakui atau tidak waktu berjalan dan akhirnya pada batas-batas di mana satu persatu para sesepuh kita telah tiada. Maka tinggal kita yang muda-muda ini, satu mulai dari utara, selatan, barat dan timur, para kiai telah tiada. Bahkan di tengah pun juga satu demi satu dipanggil pulang ke rahmatullah. Satu di antaranya adalah yang hari ini kita mengenangnya, al-maghfurlah al-mahrum Kiai Haji Badawi Umar. Beliau pernah menjadi khatib Suriah, yang Rois Suriahnya itu Kiai Haji Abdul Manan. Jadi yang betul Rois Suriah di sini ditulis ketua MWC, bukan, tapi Rois Suriahnya MWC itu Mbah Kiai Haji Abdul Manan Syukur. Sementara ketua MWC-nya Tanfidiannya itu Pak Kiai Haji Abu Sairi. Di sini ditulis Pak Kiai Manan sebagai ketua, jadi mari terbalik nanti. Rois Suriahnya Mbah Kiai Manan Syukur Jalan Keramat ini, bukan Mbah Kiai Manan Dasuki yang baru setahun yang lalu berpulang. Sementara ketua Tanfidiannya itu Kiai Haji Abu Sairi. Ini perlu saya sampaikan, tadi saya diomongi sama Khatib Suriah berikutnya, yaitu Pak Kiai Masjidi. Jadi setelah Khatib Suriahnya Pak Kiai Badawi selesai, Khatib Suriahnya adalah Pak Kiai Masjidi. Tadi saya di ICB, maka ini saya sampaikan di tengah-tengah panjenengan semuanya agar jelas di situ. Uswah hasanah yang ada tentunya menjadi bagian daripada kita untuk melanjutkannya. Apakah kita cukup hanya mengenang saja? Apakah kita cukup hanya memberikan ihdatus salam,
atau hadiah-hadiah pahala kepada almarhum. Tentunya tidak. Kita harus satu di antaranya adalah meneladani apa yang pernah dilakukan oleh almarhum. Lebih-lebih para santrinya dan juga keluarganya adalah bagian di mana dapat kita contoh, mulai dari sikap, tutur kata, dan yang lain, pengajaran dan mengajar. Disinilah almarhum menjadi uswah bagi kita semuanya. Karena tadi sudah saya sampaikan, para kiai di tengah-tengah kita satu persatu telah tiada. Yang ada hanyalah kita akan mencoba untuk meniru. Hadirin rahimakumullah, sebagai bekal, Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya itu menyebutkan yang disebut Qawaidul Ashrah. Satu adalah kita harus punya niatus sholihah, niatus sholihah, niat yang benar. Saya seyakinnya almarhum ini adalah termasuk orang yang melakukan niatus sholihah, yaitu niat yang benar, sehingga berada di tengah-tengah orang baru, kalaulah kita katakan demikian. Karena beliau almarhum adalah berasal dari Klaten kota, sementara saya adalah dari Klaten Deso, yaitu di Klaten Utara. Tepatnya saya dari Delagu, lebih deso lagi di utaranya kota Klaten. Saya di utaranya kira-kira 12 kilo. Sehingga saya kalau bertemu dengan beliau sering banyak cerita. Dari cerita itulah ada bagian ilmu, sehingga di akhir buku ini saya menulis Kiai Badawi adalah pribadi yang selalu hormat pada yang lain. Beliau selalu merendahkan diri. Banyak yang diceritakan oleh almarhum. Dari cerita-cerita itulah akhirnya melahirkan sebuah pengalaman dari beliau menjadi kilas pada kita, sebuah ilmu yang barangkali bisa bermanfaat. Imam Syafi'i pernah mengatakan laisal ilmu ma hufidha walakinnal ilma ma nafa'a. Sesungguhnya tidaklah disebut ilmu itu menjadi ilmu yang dihafalkan, namun akan tetapi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga cerita-cerita dari almarhum betul-betul menjadi satu kisah dan tak mau menonjolkan diri. Dari perjalanan hidup beliau itu jadi ilmu yang agung, tak bernilai karena terlalu istimewa dan utama. Itulah yang saya sampaikan dalam WA saya kepada keluarga yang akhirnya ditulis di tengah ini. Amiyatus sholihah. Yang kedua adalah alhamdulillah. Amal itu semuanya dikerjakan lillahi ta'ala. Ini pun juga menjadi dasar di atas segala-galanya, karena dari kecil kita pun juga diajari dengan sebutan lillahi ta'ala. Bagaimana keadaan, sikap, ucap, tingkah laku daripada al-maghfurlah. Begitu menjadi bagian daripada menunjukkan amalulillah. Berikutnya adalah ittiba'ul haqqi, sepakat, sesuai, tepat dengan kebenaran. Artinya ucap juga benar, sehingga disebut qaulan sadida, dengan ucapan sinjili sadida. Bahkan juga ditambah dengan qaulan karimah, ucapan yang mulia. Bisa juga qaulan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut, qaulan ma'rufah. Itulah cermin daripada al-hukum. Bisa juga ucapannya adalah qaulan maisura, yang dimudahkan dan mudah dipahami. Sehingga Kiai Haji Anas Basori tadi di sini menyebut cara mudah dipahami. Barangkali inilah masuk dalam ayat qaulan maisura. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang kami sebutkan hanya beberapa ini adalah al-himmatul ulya atau himmah aliyah, sejo kepingin sing dukur. Maka dari situ saya anjurkan santri-santrinya yang masih ada ataupun yang telah meninggalkan pondok sebagai mutaharrijin harus ada himmah aliyah, meneruskan apa yang pernah dicontohkan oleh
almarhum. Kiranya demikian dari kami. Tadi juga diberkas ojo suwi-suwi. Bahasanya Ustaz Roti Al-Iqtisor. Bahasanya keluarga sekedhi mawon lah. Kalau bisa sekedhi mawon. Ini pun termasuk kebapasan. Terus itu datang Gus Kasih sebagai Rois Surya, sebagai atasan saya. Atasan saya. Baik di organisasi sebagai atasan saya ataupun di Pondok Islamiyah juga atasan saya, karena saya adalah guru yang bagian kecil-kecil istilahnya aku ngomong. Kiranya demikian dari kami. Wafid Nabi Matuhibu wa ta'ala minallah wa niyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.